Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang teknik pengelasan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya untuk kelas 2 pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Kali ini saya akan memberikan produk atau memberikan hasil dari pengelasan. Ada empat produk yang sudah dibuat kemarin, dari tahun kemarin dibuat dan sudah didistribusikan dan sudah dipasarkan ke guru, karyawan, siswa, terus ke masyarakat. Oke, ada empat. Satu itu produk rak sepatu, yang kedua papan reklame, yang ketiga itu pot bunga, yang keempat itu kursi. Itu produk yang sudah dihasilkan siswa-siswi SMK. Jadi produk itu sudah dipasarkan ke beberapa masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk membuat produk yang lain atau produk yang sesuai dengan pesanan ya. Jadi pada mata pelajaran produk kreatif kita harus membuat suatu produk yang bisa dijual. Produk itu akan dijual dan dipasarkan dan menghasilkan keuntungan. Jadi siswa dilatih untuk berwirausaha. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pengelasan, kita harus tahu atau mengenal terlebih dahulu cara kerja menggunakan las listrik. Jadi kita harus menggunakan las listrik dengan tekanan kecil, tapi arusnya besar ya. Jadi tekanannya kecil, tidak sampai 10 volt atau 15 volt. Jadi tekanannya yang diturunkan, setelah itu arusnya dibesarkan. Dari maka itu kabel yang digunakan itu ukurannya besar agar tidak leleh. Jadi antara positif dan negatif kita gabungkan dan akan melelehkan busur atau besi sampai 6300 derajat. Jadi sistem kerjanya kita sambungkan antara fasa dan netral ya. Kalau di instalasi tenaga listrik itu fasa dan netral. Kalau di teknik elektronika itu positif dan negatif. Bagaimana cara menyikapi sebagai orang listrik kita harus tahu ya. Jadi kalau untuk tegangan fasa dan netral itu sebenarnya sama, tapi untuk tekanan ekstra tinggi atau tinggi itu fasa dan netral. Kalau untuk elektronika itu min atau plus. Jadi prinsip itu melelehkan besi dan besi itu akan tersambung. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi arusnya yang dibesarkan, tegangannya yang dikecilkan. Kenapa listrik pada las listrik itu tidak terasa pada kita yang ya sebagai sebagai operator kelas itu tidak tersengat setrum ya, karena tegangannya kecil, tidak besar. Tegangannya hanya 20 volt atau 25 atau 10, jadi tidak terlalu besar. Kalau tegangannya dinaikkan, kita pasti akan tersengat listrik. Kita tersengat tapi tidak terasa. Jadi prinsipnya seperti itu. Kenapa listrik kelas itu tidak? Jadi pada intinya menggunakan prinsip menyambungkan fasa dan netral, dan hasilnya akan melelehkan busur besi yang akan disambung. Selanjutnya ada 3 jenis las. Yang membedakan 3 jenis las tersebut hanya sumbernya atau tegangannya ya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada las listrik AC. Jadi las listrik AC itu dengan sumber tegangan AC dengan tegangan 220 ya atau 220 volt. Yang kedua ada dengan jenis las DC. Las DC ini biasanya digunakan di atas atau di atas gedung. Karena apa? Tidak ada sumber tegangan AC, dia menggunakan genset ya atau aki. Nah, yang ketiga dengan jenis las listrik campuran AC dan DC. Jadi bisa digunakan AC pakai sumber AC boleh, pakai sumber DC boleh. Jadi tidak harus AC saja atau DC. Jadi ini fleksibel, di mana saja digunakan. Oke, untuk komponen pendukung
itu ada 3. Yang pertama itu elektrode, yang kedua adalah kabel, yang ketiga adalah tang penjepit. Elektrode itu digunakan untuk merekatkan antara besi A dan besi B. Jadi besi yang sudah dipotong kita rekatkan menggunakan elektrode dan dipanaskan. Yang kedua kabel penghubungnya. Nah, kabel ini harus kabel khusus, jangan kabel yang kecil. Kalau kabel yang kecil akan leleh. Sumber yang digunakan atau sumber yang digunakan untuk menghidupkan las itu harus yang besar. Jadi kabelnya kita harus yang besar karena ampernya yang besar. Jadi ampernya besar, penampangnya atau luas penampangnya juga harus besar. Yang ketiga itulah tang penjepit. Tang penjepit itu digunakan untuk mempermudah untuk menggabungkan antara fasa dan netral agar tidak lepas dan bisa disambungkan dan melelehkan besi tersebut dan akan tersambung. Oke, selanjutnya untuk gerakan mengelas itu ada 3 juga ya, ada 3 macam. Yang pertama itu zigzag, yang kedua itu adalah melingkar, dan yang ketiga segitiga. Biasanya kalau untuk yang zigzag itu untuk penyambungan besi panjang. Kalau untuk yang model melingkar itu digunakan untuk besi dengan jenis pipa. Kalau segitiga biasanya menggunakan besi yang berbentuk L. Jadi ada macam-macam bentuk penyambungan ya atau pengelasan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang Anda gunakan. Jadi kalau kita membuat rak, kita gunakan jenis yang mana? Mau pakai zigzag atau segitiga atau yang melingkar, tergantung besinya dan pipa besinya. Sesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus monoton itu saja. Jadi dalam teknik pengelasan seperti itu ya, kita harus menentukan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak harus sesuai dengan 3 jenis sambungan. Itu hanya teori atau hanya contoh yang bisa digunakan. Agar mata kita terlindung dari cahaya las tersebut dan percikan api. Jangan sampai kita menggunakan kacamata yang tidak standar, itu akan merusak mata kita. Yang kedua menggunakan masker ya. Masker digunakan untuk apa? Agar udara atau hasil udara dari pengelasan tidak terhirup kita dan tidak akan merusak paru-paru kita. Terus yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan kita apabila kita memegang hasil las tersebut. Biasanya masih panas, jadi kita kadang-kadang kita bolak-balik ya, biar bisa kita las dan kita pakai sarung tangan khusus. Jangan sampai kita menggunakan sarung tangan yang biasa, ntar leleh. Yang keempat, kita gunakan baju leopard dan celana leopard. Jadi apabila terjadi percikan atau terjadi senggol, baju kita yang terkena, bukan kulit kita. Itu untuk melindungi tubuh kita. Jadi kita harus menggunakan safety yang bagus, yang sesuai dengan SOP atau standar operasional penggunaan ya. Jadi kita harus menggunakan benar-benar yang bagus. Jangan sampai ya kita menggunakan yang tidak standar, karena itu untuk Oke, kurang lebihnya seperti itu ya pemaparan dari pengenalan teknik pengelasan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau ada saran, kritik, dan kesimpulan Anda bisa tuliskan di bawah video ini ya, di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.